Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh guru hebat Indonesia, saya Sri Agung Ira Rohyani, calon guru penggerak angkatan 3 dari SMA Negeri 2 Subang, akan menyampaikan koneksi antar materi budaya positif. Titik 4, untuk mengembangkan suatu budaya positif, kita perlu untuk menerapkan konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama ya, ini mengenai disiplin positif. Disiplin positif sendiri menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, nilai-nilai universal ini disebut juga sebagai keyakinan kelas. Jadi, nilai-nilai kebajikan ini disepakati bersama secara universal. Selanjutnya juga kita mempelajari mengenai motivasi perilaku manusia. Jadi, untuk mengembangkan budaya positif ini kita juga harus memahami motivasi perilaku manusia yang ada 3 itu ya. Tapi yang menjadi utama ketika melaksanakan disiplin positif itu, siswa atau murid kita itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi diarahkan kepada siswa kita itu untuk memiliki motivasi yang ketiga. Selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu kan ada 5 ya. Pertama kesenangan, kemudian bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, kemudian kebebasan dan juga kekuasaan. Jadi dengan memahami kebutuhan dasar manusia pada murid kita bisa mengembangkan budaya positif. Selanjutnya posisi kontrol guru. Di sini kita bisa berperan sebagai 5, yakni penghukum, bisa jadi sebagai pembuat orang merasa bersalah, bisa jadi sebagai teman, bisa jadi sebagai pemantau, atau juga yang terakhir sebagai manajer. Nah, untuk penerapan disiplin positif dan budaya positif ini memang diarahkan guru itu agar memegang posisi kontrol sebagai manajer, ataupun kalau mau itu hanya mundur sebagai posisi kontrol di pemantau atau monitor. Dan terakhir adalah mengenai restitusi. Nah, segitiga restitusi ini terdapat 3 ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Jadi, ketika kita menemukan murid atau siswa kita melakukan suatu kesalahan, kita bisa melakukan treatment atau perlakuan berdasar kepada segitiga restitusi ini. Sekarang jika kita melihat kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini kan kerangka perubahannya jelas ya, ada kodrat alam dan juga kodrat zaman. Artinya kita harus mendidik murid-murid kita itu sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi sekarang. Kemudian jika kita melihat kepada prinsip perubahan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu biasanya dikenal dengan trikon. Yang pertama kontinuitas, di mana pendidikan itu harus menjadi sebuah sistem yang terus-menerus berubah dan berkembang serta dibangun terus-menerus di setiap jenjang. Yang kedua adalah konvergensi, yakni orientasi pendidikan itu berpusat pada pembentukan manusia secara utuh untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, di mana konsep ini sangat sejalan dengan disiplin positif tadi. Selanjutnya kemudian konsentris. Jadi untuk menuju titik tujuan konvergensi yang tadi, jadi kita harus menghargai kerangka perubahan yang ada, kemudian keunikan pribadi yang ada yang akan selanjutnya itu berarah kepada konsep merdeka belajar. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan setelah kita mempelajari modul 1.4 jika kita menghubungkannya dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, kita bisa mengubah paradigma kita bahwa hukuman itu merupakan alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kemudian tujuan disiplin positif itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya, konsep merdeka belajar itu sendiri. Kemudian kita juga bisa bersama-sama murid menyusun keyakinan kelas. Kemudian guru juga perlu mengelaborasi alasan siswa melakukan kesalahan dari aspek terpenuhinya kebutuhan dasar manusia tadi. Kemudian posisi kontrol guru itu diharapkan pada posisi manajer, kalaupun diturunkan itu hanya pada posisi pemantau. Dan selanjutnya guru membiasakan diri untuk memberikan restitusi kepada siswa. Jadi di mana restitusi itu nanti akan memberikan solusi win-win. Jadi dua-dua pihak itu dimenangkan. Tidak ada pihak yang menang dan tidak ada pihak yang kalah. Jadi dua-duanya menang. Oke, selanjutnya kita beranjak ke nilai dan peran guru penggerak. Kita lihat dari nilai dulu ya. Oke, nilai guru penggerak itu kolaboratif, mandiri, reflektif, inovatif, dan juga berpihak pada murid. Kemudian untuk nilainya, pemimpin pembelajaran,
kemudian menggerakkan komunitas praktisi, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan juga mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, dengan nilai dan peran guru penggerak yang sudah begitu holistik ini, nah kita bisa melakukan beberapa hal berkaitan dengan disiplin positif. Yakni yang pertama, memiliki inisiatif untuk mengembangkan sekolah sebagai institusi pembentuk karakter dengan budaya positif. Selanjutnya kemudian mengembangkan budaya positif dengan menerapkan konsep tadi, konsep disiplin positif, motivasi perilaku pada manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan juga restitusi. Selanjutnya, mendorong penerapan konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan restitusi, sehingga siswa itu dapat menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Kemudian, yang keempat, membagikan pengalaman penerapan konsep-konsep tersebut, bisa kepada rekan sejawat di sekolah maupun pada komunitasnya, misalkan dalam hal ini di komunitas MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran. Dan yang terakhir gitu, kita juga bisa melakukan refleksi dan evaluasi tentunya ya terhadap pelaksanaan segitiga restitusi itu kepada siswa bersama-sama dengan rekan guru sejawat. Ini sangat penting karena segitiga restitusi, kemudian posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan konsep-konsep itu merupakan suatu hal yang baru. Jadi kita benar-benar membutuhkan refleksi dan evaluasi dari rekan sejawat kita. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana jika kita melihat kepada visi guru penggerak yang sudah disampaikan pada modul sebelumnya. Nah, di sini saya mengemukakan bahwa visi saya sebagai guru penggerak itu adalah untuk mewujudkan siswa yang literat dan berwawasan lingkungan. Nah, bagaimana ini hubungannya dengan penerapan budaya positif di sekolah? Nah, yang pertama, mengembangkan budaya positif di sekolah, jelas ya, ini melalui gerakan literasi sekolah dan juga gerakan 5R, yakni reduce, reuse, refuse, recycle, dan riot. Nah, jadi kan tadi visinya itu mewujudkan siswa yang literat dan berwawasan lingkungan. Jadi budaya positif yang diharapkan muncul di sekolah adalah literat melalui gerakan literasi sekolah dan berwawasan lingkungan melalui gerakan 5R. Selanjutnya, mengembangkan disiplin positif dalam pelaksanaan GLS dan 5R sekolah. Mengintegrasikan budaya literat dan kepedulian lingkungan ke dalam keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan GLS dan kegiatan 5R dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dalam hal ini kebutuhan dasar murid-murid di sekolah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.